kelompok 11B. Nama saya Rizky Ramadan dengan NPM 24130240077. Tim memperkenalkan diri, nama saya Fadilah Herunisa dan NPM 24130240026. Dan memperkenalkan diri, nama saya Fajar Arif dengan NPM 24130240058. Dengan dosen pengaku Profesor Dr. Neni Hasanida, SPD MSI. Ibu Rohma Agustrina DRA MSI PhD. Ibu Nida Lydia Susanti, SPD MSc. Dan selamat menyimak dan menyaksikan. Pertanyaan ilmiah kelompok kami yaitu, apakah metode Chardakov dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan? Klaim kami yaitu kami setuju bahwa metode Chardakov dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan. Tahap kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, menentukan gram gula pada setiap konsentrasi larutan sukrosa yang telah ditentukan. Untuk mengetahui tekanan gula yang dibutuhkan, kita menggunakan rumus molaritas sama dengan gram massa zat terlarut per mR massa molekul relatif zat, yaitu 342 dikali 1000 per volume sebesar 30 ml. Setelah menentukan gram gula yang akan digunakan, lalu timbang hasil perhitungan gram gula pada masing-masing konsentrasi. Sehingga didapatkan untuk konsentrasi 0,15 dibutuhkan 1,54 gram, untuk konsentrasi 0,20 dibutuhkan 2,05 gram, untuk konsentrasi 0,25 dibutuhkan 2,57 gram, untuk konsentrasi 0,30 dibutuhkan 3,08 gram, dan untuk konsentrasi 0,35 dibutuhkan 3,6 gram. Selanjutnya, tuang Aquades pada gelas beker sebanyak 30 ml untuk melarutkan gula 1,54 gram, 2,05 gram, 3,6 gram, dan 3,08 gram. Lalu, tuangkan gula pada gelas beker yang berisi Aquades dan aduk hingga menjadi larutan sukrosa. Lalu bentuk kentang menggunakan bor gabus dengan panjang 4 cm dan diameter 4-5 mm. Lalu tuangkan larutan sukrosa ke dalam masing-masing tabung reaksi. Masukkan 3 potong kentang ke dalam masing-masing tabung reaksi dan tutup menggunakan aluminium foil.
Tunggu sampai 30 menit. Selanjutnya, sembari menunggu, kita dapat menyiapkan larutan metilen terlebih dahulu. Lalu, kita menuangkan metilen ke dalam salah satu set larutan sukrosa sebagai kontrol dengan konsentrasi larutan sukrosa yang telah direndam ketan dengan konsentrasi 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, dan 0,35. Setelah semua tabung reaksi yang berisi larutan sukrosa diberi metilen atau dituangkan metilen, aduk larutan hingga merata. Lalu ketika sudah 30 menit, tuangkan larutan yang berisi rendaman kentang ke dalam gelas beker untuk memisahkan kentang dan juga larutan sukrosanya. Setelah larutan dengan rendaman kentang ditaruh semua ke dalam gelas beker, pisahkan kentang menggunakan penjepit dan masukkan ke dalam tempat sampah. Untuk yang pertama yaitu ada larutan dengan konsentrasi 0,15. Teteskan larutan metilen lalu amati dan dicatat. Yang kedua, kita meneteskan metilen ke larutan dengan konsentrasi 0,20 dan amati reaksinya. Setelah itu dicatat. Lalu ada larutan dengan konsentrasi 0,25. Kita tetesi metilen, amati reaksinya, lalu kita catat apa yang terjadi.
Lalu selanjutnya ada larutan dengan konsentrasi 0,30. Kita tetes metilen, amati reaksinya, dan kita catat kembali. Dan yang terakhir yaitu ada larutan 0,35. Kita tetes metilen, amati reaksinya, dan kita catat kembali apa yang terjadi. Dan untuk percobaan yang kedua, kita lakukan hal yang serupa dengan percobaan yang pertama, yaitu menetesi metilen pada larutan sukrosa. Teteskan metilen biru ke larutan sukrosa dengan konsentrasi 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, dan 0,35 yang sudah direndam kentang tadi. Amati perbedaan metilen biru pada setiap larutan dan catat hasilnya. Baiklah, di sini merupakan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Nah, tadi setelah kentangnya direndam di dalam larutan sukrosa dan setelah itu diteteskan metilen biru sebagai indikator perubahan massa jenis larutannya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0,15 dan 0,20, metilen biru mengapung, yang berarti larutannya menjadi lebih pekat karena air berpindah ke dalam kentang melalui proses osmotik. Sedangkan pada konsentrasi 0,30 dan 0,35, metilen tenggelam, yang menunjukkan larutan itu menjadi lebih encer karena air keluar dari kentang. Sedangkan pada konsentrasi 0,25, metilen itu melayang, yang menandakan bahwa kondisinya isotonik. Jadi dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan klaim kami bahwa metode Chardakov itu dapat digunakan untuk menentukan potensial osmotik cairan sel dalam jaringan tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan membahas bagaimana cara menghitung potensial osmotik air. Di sini kita memiliki rumus yaitu V sama dengan min 22,4 dikali M dikali T per 273, yang dimana V merupakan tekanan osmotik dan M itu merupakan molaritas larutan, T perubahan suhu, dan min 22,4 merupakan volume molar gas, dan 273 merupakan suhu absolut. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan tekanan osmotik dengan molaritas larutan yaitu 0,25. Jadi V sama dengan min 22 dikali min 22,4 dikali M dikali T per 273. Lalu dimasukkan molaritas larutannya dan perubahan suhunya. Suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Jadi V sama dengan min 22,4 dikali 0,25 dikali
301 dibagi 273, maka hasilnya akan menjadi min 6,17 atm. Dan pada perhitungan potensial osmotik airnya di konsentrasi 0,15 kami menghitung potensial osmotik airnya yaitu min 3,70 atm. Pada konsentrasi 0,20 yaitu min 4,93 atm. Pada konsentrasi 0,25 yaitu min 6,17 atm, dan pada konsentrasi 0,30 yaitu min 7,40, dan pada konsentrasi 0,35 yaitu min 8,64 atm. Setelah menghitung semua potensial osmotik pada setiap konsentrasi, lalu ditulis ke dalam tabel, dan ini merupakan hasil yang telah kami dapatkan.